Tamu yang insya Allah akan datang dan memberi kejutan buat kita semua. Tadi dapat bisikan pokoknya juri tamunya keren-keren, pokoknya top-top banget. Ada Pak Menteri juga. Pak Menteri ada nggak Pak Menteri? Pak Menteri sunat. Lagi Sunat. Kemudian tentu kayaknya nih Kiai, peserta-pesertanya juga penuh kejutan nih. Ada yang S1, S2, S3. Bahkan ada yang S2 udah pengalaman ceramah, jamaahnya udah banyak. Itu aja nggak lolos audisi. Wow. Itu kan berarti saringannya tuh luar biasa banget. Ya. Berarti ini mulai dari audisi aja nih yang daftar-daftar udah top-top Itu tadi semua Bu ya? Harsiwi bilang itu lebih dari 2.000 orang. Yap. Padahal yang mau diambil 20. Masya Allah. Nah, di aksi tahun ini gimana Ustaz? Mungkin ada tantangan atau challenge baru kah? Atau apakah gimana? Ya mungkin ya kita sih ngikutin aja ya, tantangan studio baru lebih gede. Berarti ini mau lebih variety show ya, lebih hidup, entertainnya kayaknya mungkin mau dibalance gitu. Kalau kemarin kan kita studionya dari 12 tahun tuh kan kecil, studionya aja studio 1, Betul, satu. sekarang 5 gitu. Masya Mobil kan Allah. udah gigi 5 kan kencang. Penggabungan. Iya, tadinya Satu kita doang. cuma di studio 1 dan itu mungkin 4 kali ya gedenya daripada studio 1. Ustaz ini kan aksi udah 13 tahun bertahan ya, 13 tahun bertahan. Mungkin dari Ustaz sendiri yang udah 13 tahun juga ngejuri, gimana perasaan atau tanggapannya Ustaz? Dan program Ya kita senang aja, apalagi kalau kita ngewakilin terima anugerah dari MUI sebagai acara Ramadan terpuji, ya kita senang pasti. Dari KPU juga ya. KPI dong. KPU. Kalau kan ada yang lolos gitu ya. Nah, Tapi sebagai juri menilai kontestannya sendiri gimana sih Ustaz? Kalau dari Ustaz sama? Nah ini berat nih, kalau aksi Indonesia kita nilai, kalau Asia kan jurinya ada dari luar, Internasional. kita cuman komentator, cuman sekedar saran. Tapi kalau sekarang tuh yang repotnya adalah benar-benar karena mereka itu kadang-kadang sama, atau mungkin ada yang lebih bagus, tapi kadang-kadang ada yang support SMS-nya lebih baik. Ya. Itu kita ada dilema, Betul. gimana harus memutuskan. Sementara kalau di luar ya, kayak Kita kalau mah- di luaran orang kan bilang masa Penilaiannya yang hafal 30 juz kalah sama yang cemen, misal dalam artian Padahal cemen tuh baru pertimbangannya bukan hanya di kita, tapi pertimbangannya kan lewat pemirsa di seluruh tanah air. Nah, itu makanya buat semua yang merasa bahwa ada jagoannya datang nih, Iya. harus ditonton, dilihat dan diberikan penilaian langsung. Gitu. ya, karena yang mencari ajang pencarian bakatnya televisi, maka kan juga harus Pemirsa. ada pakem-pakem televisi. Karena televisi kan punya cara menghitungnya sendiri. Misalnya waktu dia tampil itu red share-nya bagus ya, sehingga kalau TV kan kepentingannya kepentingan tayangan gitu kan. Jadi itu sekaligus menjawab pertanyaan ya, kadang-kadang gimana sih Nilainya itu gitu ya. bisa kalah di Jadi pro mana kontra ya Ustaz ya? Mamah Dedeh itu kan orang yang paling nggak enakan gitu ya. Kok dibilang, aduh Mamah dibully nih. Ya misalnya kita mengalah, akhirnya mengeluarkan keputusan orang yang menurut mereka misalnya, oh dia kuliah di Timur Tengah, S1, S2, S3, hafal Quran, suaranya bagus. Kan sebenarnya sangat cukup dia untuk jadi juara. Kenapa dia kalah sama yang ya misalnya kan luar gitu, ya itu dia. Sekaligus ya setidaknya kita menjawab tantangan itu gitu, karena itu selalu berulang dipertanyakan sama kita waktu kita lagi oper. Ya, dakwah itu kan multi ya, banyak hal yang harus dilihat, dinilai, intonasi, isi, penampilan, gaya, cara, kemudian ketepatan, macam-macam. Jadi bukan hanya di satu sisi mentang-mentang ayatnya bagus, kemudian hadisnya benar, udah pasti menang, tidak. Karena semuanya bagus dan benar. Ada lagi nih penilaian berikutnya, A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Jadi buat semua pemirsa, saya pikir pantau dulu dah. Jadi nanti bisa membandingkan yang 1, yang 2, 3 dan seterusnya, sehingga tidak gampang memihak hanya karena jagoan saya, tapi ternyata semua jagoan-jagoannya loh diadu di arena yang ya balik lagi Kiai ya, namanya juga ini pertandingan istilahnya, pasti ada menang ada kalah, tapi siapapun yang menang tentu tidak membuat drop
Ya dan Ya. itu juga, Indosiar tuh kan milih sesuai dengan karakternya. Betul. Ada yang cocok untuk anak-anak misalnya, Ya. dia bawa boneka. Malah sering ngisi acara juga kan? Ya, Betul. ada yang memang dia untuk entertain. Betul. Kayak kita misal pernah juara dulu namanya Mumuy. Dia memang nggak bisa buat khotbah Jumat. Itu kan dia kalangan maupun dia Iya. kan gitu. Nah, tapi dia kalau di entertain dia Jago dia, jago. bisa dia. Ada yang memang dia cocok buat khotbah Jumat, ya kan, stylenya begitu, orangnya serius, lurus aja. Oh dia udah masuk aksi, itu udah keren kan, Iya. 28 orang yang terpilih dari sekian ribu orang yang daftar. Ada yang ngisi acara anak-anak. Sampai hari ini aja masih ada yang daftar. Saya bilang, Pak udah tutup Pak, nggak bisa nih nyelip-nyelip. Nggak bisa. Ya, Memangnya nih, iya. memang acara CPNS bukan? Tapi Ada- penilaian yang paling utama tuh gimana Ustaz? Adabnya kah, akhlaknya Iya, kah, ilmunya kah? adab, akhlak, ya, Quran pasti nomor satu tuh Quran. Iya. Hadis karena itu kan hujah. Kita kan dakwah, jualan selalu kan harus ada dalil, Benar. gitu kan. Dari situ, terus juga penampilan, terus jangan lupa ini tuh 5 menit. Nggak banyak orang yang Iya. bisa ngomong dalam 5 menit. menguasai waktu dan tempat ya. Lalu gimana caranya 5 menit dirangkum poin-poinnya? Dan apalagi mereka harus sesuai ceramahnya di jam sahur. Jam sahur ini kan jam yang susah. Ya kan? Kita tuh ceramah di jam orang lagi ngantuk, di jam biasa aja orang pada tidur, Apalagi di jam tidur. kita khotbah ya kan. Nah, apalagi di jam yang memang jam tidur. Maka memang harus orang-orang yang mungkin mampu membangkitkan semangat buat atau stay. jadi pengen seneng dia nonton. Oke, ada pesan-pesan buat para peserta aksi dari jurinya sendiri gimana nih? Ya, kalau pesan dari saya, semua teman-teman, sahabat-sahabat yang bertanding, istilahnya di aksi 2025, apapun yang terjadi, ini hanyalah perjalanan yang mengantarkan kalian lebih baik lagi, dan semoga apa yang disajikan bisa membekas dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, Kiai. Iya, ya pesannya jaga kesehatan karena ini mereka itu sebenarnya ya kalau waktu audisi kan hebat-hebat ya, tapi jangan lupa mereka itu tampil di jam yang sulit. Apalagi kadang mereka sudah JR dari habis terawih. Kemungkinannya mereka nggak tidur. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Ya kan? Kalau mereka misalnya nih buka terus terawih, kadang-kadang diimamin sama mereka gantian jam 9. Sementara jam 10 mereka sudah JR. ya. Jam 11 udah make up. Jam 12 dia Persiapan, ya? persiapan. Sahur lagi. Jam 12 mereka udah sahur. Itu kan berat. Apalagi yang kebagian di akhir dia sudah pada titik yang terlemah dalam fisik dia. Nah, maka mungkin ya ada yang serak, tahu-tahu ada yang radang tenggorokannya. Itu ya kalau materi sih mereka udah cakep-cakep Udah nguasain lah. ya kan. Cuman ya itulah tantangan. Ya, jangan lupa pete kalau sahur ya. Ya, kita mau tolong bawakan ya peserta aksi pete, jangan lupa sama sambal. Saya suka sekali dan Yasuki ikut suka. Oke. Suka nyiumin baunya. Terima kasih Ustaz.